Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya masih semangat, walaupun kita belum bisa ketemu lagi minggu ini. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik duduk yang manis, jangan jalan-jalan, jangan sambil makan, jangan sambil minum. Semuanya duduk yang rapi. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh bohong. 1, 2, 3, stop. Anak Tuhan tak boleh sombong. Ayo maju. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kebohongan. Ayo maju, maju, anak Tuhan. Buanglah semua kesombongan. Sekarang adik-adik boleh duduk yang manis. Kita akan membuka ibadah kita dalam doa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Pagi hari ini adik-adik boleh hadir di depan layar gadgetnya masing-masing dengan hati yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Berkati adik-adik di rumah biar boleh duduk yang manis dan fokus mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan supaya boleh menyampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kakak mau tanya adik-adik. Adik-adik pernah nggak ketemu sama seseorang, tapi adik-adik nggak ngerti dia ngomong apa? Karena dia memakai bahasa yang adik-adik tidak pernah pelajari sebelumnya. Wah, pasti bingung ya, apa maksudnya ya, dia ngomong apa ya? Kira-kira respon adik-adik bagaimana sih? Apa adik-adik tetap menemaninya, tetap didengarin ngobrol, atau adik-adik langsung pergi? Nah, ternyata ada loh cerita seperti itu di dalam Alkitab. Cerita apa ya? Mau tahu selanjutnya? Kita tonton dulu videonya. Selamat menyaksikan. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang,
apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Adik-adik pasti sudah tahu kan firman Tuhan minggu ini tentang apa? Ya, benar sekali, tentang Menara Babel, yang ceritanya bisa kita lihat di Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Nah adik-adik, setelah peristiwa air bah, Allah memerintahkan manusia untuk bertambah banyak dan memenuhi bumi. Tapi manusia justru melakukan hal yang sebaliknya. Kira-kira apa ya yang dilakukan manusia? Manusia justru mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya tinggi sekali sampai ke langit, supaya mereka tidak berserak ke seluruh bumi. Manusia memutuskan untuk mendirikan sebuah kota sebagai tempat mereka berkumpul. Dan menara yang raksasa itu yang tinggi sekali sebagai simbol kekuasaan mereka, karena mereka mau mencari kemuliaan dirinya. Menara itu namanya Menara Babel. Adik-adik, orang-orang ini sombong ya. Mereka nggak mau taat kepada Allah. Mereka yakin bahwa diri mereka bisa membuat jalan sampai ke surga. Bagaimana mungkin ya adik-adik orang bisa membuat jalan sampai ke surga? Kayaknya nggak mungkin ya, karena hanya Allah yang sanggup membuat jalan ke surga. Kemudian Allah melihat kota dan menara yang didirikan oleh orang-orang Babel tersebut. Lalu Allah berkata, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa. Ini baru permulaan dari rencana mereka yang jahat. Jadi Allah menghukum mereka dan Allah membuat bahasa mereka yang tadinya satu menjadi banyak. Nah, percakapan mereka menjadi kacau balau. Mereka tidak dapat saling mengerti lagi. Dan karena mereka tidak dapat saling mengerti satu sama lain, mereka pun berhenti mendirikan kota dan menara Babel yang tadinya mereka rencanakan. Mereka sekarang tersebar ke seluruh penjuru bumi untuk memenuhi bumi. Dari Babel, Allah mencerai-beraikan manusia ke seluruh bumi. Ada yang pergi ke utara, ada yang pergi ke selatan, ada yang pergi ke timur, dan ada yang pergi ke barat. Mereka yang tadinya di satu kota, sekarang sudah terserak menyebar ke seluruh bumi. Mereka pergi mencari orang-orang yang bahasanya sama seperti mereka. Nah, dari Menara Babel, kita belajar untuk mau mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan kehendak Tuhan. Adik-adik jangan bilang, aku malas dengar firman Tuhan. Aduh, aku ngantuk baca Alkitab. Adik-adik tahu nggak? Tuhan rindu adik-adik dari kecil untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan. Adik-adik harus taat sama firman Tuhan. Firman Tuhan bilang,
Hormatilah ayah dan ibumu. Taatilah orang tuamu. Adik-adik harus mengikutinya. Kalau mama papanya bilang harus belajar, ya adik-adik harus belajar. Kalau orang tuanya bilang jangan main-main hujan, adik-adik harus dengerin juga. Tapi adik-adik jangan melakukannya dengan terpaksa ya. Adik-adik jangan pura-pura taat, karena Tuhan tahu apa isi hati adik-adik. Tuhan mengerti loh jalan pikiran adik-adik. Adik-adik nggak bisa bohongi Tuhan. Nah, adik-adik juga jangan sombong ya, karena kepintaran, kesehatan, dan semua yang adik-adik punya itu berasal dari Tuhan. Makanya kalau adik-adik sekarang sehat, adik-adik pintar, itu semua bukan karena kekuatan adik-adik. Itu semua karena Tuhan. Jadi gak ada yang bisa kita sombongkan di hadapan Tuhan. Adik-adik, kesehatan, kepintaran, dan semua yang kita miliki harusnya kita pakai untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk kesombongan diri kita sendiri. Adik-adik tahu gak kenapa orang Babel itu sombong-sombong? Nah, ternyata karena mereka merasa semua yang mereka miliki, kekuatan mereka, kepintaran mereka, dan kesehatan mereka itu karena diri mereka sendiri. Mereka merasa itu bukan dari Tuhan. Nah, maka dari itu Tuhan menghukum mereka dengan cara mengacaubalaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka ke seluruh penjuru bumi dan memenuhi bumi. Jadi hari ini dari kisah Menara Babel kita belajar dua hal. Yang pertama, kita harus taat dan dengar-dengaran firman Tuhan. Dan kita jangan melakukannya dengan terpaksa, karena Tuhan tahu isi hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita jangan sombong ya, karena semua yang kita punya itu asalnya dari Tuhan dan harus kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan kita. Adik-adik boleh diambil Alkitabnya. Dibuka Yesaya 2 ayat 17a. Adik-adik boleh buka Yesaya 2 ayat 17a. Kita sama-sama baca ya. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Kita baca sekali lagi ya adik-adik biar hafal. Yesaya 2 ayat 17a. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Nah, adik-adik yang sudah hafal boleh ditutup Alkitabnya. Kita hafal sama-sama ya. Yesaya 2 ayat 17a. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Ibadah kita telah selesai. Mari kita menutup ibadah hari ini dengan berdoa. Adik-adik dilipat tangannya, ditutup matanya, ditundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur ibadah kami hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih untuk firman yang boleh adik-adik dengarkan. Ajarlah kami semua untuk boleh melaksanakan firman Tuhan dengan tulus hati, dan supaya kami selalu ingat untuk tidak sombong, karena semua yang kami miliki hari ini berasal dari Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai ketemu di ibadah kita minggu depan. Adik-adik tetap bersemangat, tetap bersuka cita, tetap jaga